Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas mengenai beberapa saham yang frekuensinya paling atas untuk hari ini. Dan saya bahasnya nggak berurutan ya. Saya bahasnya yang kemungkinan seru aja untuk dibahas seperti Bumi. Kemudian SMDM tadi udah dibahas, jadi nggak usah lagi bahas di sini. Kemudian Call sepertinya menarik. Kemudian Antam, Antam boleh deh, Antam kita bahas. Kemudian TCPI enggak karena repo. BBCA boleh lah bahas BBCA, kemudian Raffi, kemudian bahas BBRI, ADMR, kemudian satu tadi udah dibahas, Medco, GDST. Oke, itu aja. Jadi fokus hari ini yaitu Bumi, Call, Antam, BBCA, Raffi, BBRI, ADMR, dan terakhir saham Medco, GDST deh. Berapa itu? Langsung aja yang pertama kita bahas saham. Oh ya, sebelumnya saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, yang pertama langsung kita bahas saham Bumi. Saham Bumi saya pernah sarankan Bapak Ibu mungkin tradingkan di area sini ya, dan berhasil lompat ternyata. Berhasil kalau misalnya Bapak Ibu udah beli di sini, udah antri-antri dari 133 sampai harga 128 di low-nya, mungkin Bapak Ibu udah profit lumayan ya Bapak Ibu di Bumi. Dapat mungkin area sini deh. Dapat 7%-an, lumayan. Apakah masih menarik? Tentu sepertinya sudah sih. Ini Bandar MG sudah mulai masuk lagi sih. Besar banget lagi, 90 miliar. Dibanding yang lain ini penjualnya ada retail-retail. Jadi pertanda sangat baik untuk Bumi. Sebenarnya Bumi sudah menjadi angin segar untuk trader. Kemudian kita lihat money flow-nya. Ada money flow in tapi masih cukup dikit. Retail keluar, institusi keluar, zombie masuk, foreign masuk masih cukup dikit. Jadi mungkin hanya pergolakan sementara saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentu harus waspada untuk bermain di saham Bumi, dan saya sarankan Bapak Ibu bermain di sini. Kita cari dulu support resistennya. Oke, ini supportnya, ini supportnya di sini. Oke. Di sini aja kita tarik lagi ya. Sini bisa menjadi support yang sangat kuat, tapi harga sekarang sudah terlalu jauh. Kita lihat dari chart 5 menit. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini harga sekarang adalah harga supportnya ya Bapak Ibu. 140 sampai dengan harga 18 bisa spekulasi dulu mungkin. Kalau misalnya turun Bapak Ibu bebas mau cut loss atau enggak, tapi beli lagi mungkin di sini nih 133 sampai 131 masih area support yang sangat kuat menurut saya. Jadi Bapak Ibu bisa spekulasi pertama di 140 138. Kalau misalnya turun beli lagi di 133 sampai 128. Ke bawah itu langsung cut loss, ada potensi langsung ke 114 bahkan langsung ke harga 100. Seperti itu untuk resistennya sebentar. Sepertinya bisa di sini. Ini adalah salah satu resisten yang cukup oke, yaitu menutup gap di harga 144 sampai 147. Kalau misalnya Bandar MG masih terus akumulasi kembali, mungkin langsung ke harga 153 di sini. Resisten selanjutnya 153 sampai 156. Seperti itu trading plan-nya mungkin bisa seperti ini nih. Mungkin beli pertama sini dikit, beli bawahnya lagi lebih banyak, mungkin AVG bisa di sini, cut loss jika ke bawah situ. Sini terus ke sini. Pertama bisa dapat 1,44 banding 1 atau di sini 1,56 banding 1 masih oke Bapak Ibu, 10%-an. Kalau misalnya berhasil tembus lagi ke atas bisa sampai 2,33 banding 1 yaitu 15,79%. Masih sangat menarik Bumi, cocok untuk scalping dan juga trading jangka pendek. Untuk trading jangka menengah saya tidak sarankan karena Bapak Ibu bisa lihat money flow keluarnya masih sangat raksasa ya Bapak Ibu. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Call. Untuk yang mau saham SMDM tadi saya sudah bahas di Top Gainers, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini SMDM, Call. Untuk saham Call, dari sini aja Bapak Ibu bisa lihat ya, money flow-nya buruk. Ini malah retail beli, kemudian di sini bandar-bandar malah jualan. Ini pertanda sangat buruk. Apalagi Bapak Ibu tahu kalau Call ini dibandari oleh MG ya, dan teman-temannya seperti PC dan kawan-kawan ini malah jualan. Pertanda sangat buruk untuk Call, ada potensi lanjut turun ke bawah. Kemudian kita lihat dulu money flow-nya deh.
Money flow out besar, dah bahaya. Retail sudah masuk, dah cukup bahaya. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan jauhi dulu saham ini. Mendingan ikuti saham bumi atau saham lainnya. Ada seperti itu aja. Untuk call masih sangat berbahaya untuk jangka pendek, trading dan menengah. Lanjut ke saham Antam. Saham Antam hari ini big distribution dari CS dan bandar-bandar lain ini distribusi luar biasa besar. Pembelinya retail-retail, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. SQ mungkin institusi yang menampung, tapi tidak kuat menampung, distribusinya jauh lebih besar, jadi saya tidak sarankan beli. Di sini juga supportnya sudah ditembus ke bawah, bahkan supportnya ditembus dengan gap down, pertanda akan turun jauh lebih dalam lagi. Jadi saya sarankan Bapak Ibu jauhi saham Antam dulu, pilih saham lain. Dan ini MACD-nya sudah mulai mengarah ke bawah atau dead cross, jadi sangat berbahaya. Kalau misalnya mau maksa beli lagi, mungkin Bapak Ibu bisa pantau area sini. Sepertinya di sini bakal ada gejolak, mungkin akan naik dulu sementara lanjut turun ke bawah seperti ini, mungkin seperti itu. Nggak terlalu jauh, sini aja. Seperti itu, berbahaya, saya tidak sarankan beli. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow-nya ya. Money flow out terus, dah bahaya Bapak Ibu. Jangan pantau Antam dah. Saya sarankan mendingan pantau saham lain yang lebih menarik. Seperti itu, Antam seperti itu saja karena tidak menarik. Lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham BBCA. Ini pertama kalinya saya bahas BBCA. Oke. Distribusi besar dari bandar asing, pembelinya retail. Oke, ini dari hari ini aja udah kelihatan ya Bapak Ibu, udah jelek. Bandar-bandar besar jualan, pembelinya dari retail di bagian bawah, ada juga penampungnya tapi masih kurang kuat karena bandar distribusinya jauh lebih besar. Tidak menarik. Di sini juga Bapak Ibu bisa lihat, walaupun sekarang ada di area support sih. Kalau misalnya Bapak Ibu mau spekulasi boleh, tapi saya tidak sarankan karena ada potensi spekulasi ini bakal gagal dan potensi lanjut turun ke bawah. Support di area situ, support keduanya ada di sini nih. Oke, sini tarik lagi ke bawah. Di sini bisa menjadi area support yang selanjutnya, tapi saya sarankan mungkin main cepat aja untuk BBCA. Seperti ini. 2,21 banding 1 masih oke ya Bapak Ibu. Kemudian money flow-nya Bapak Ibu bisa lihat BBCA. Sepertinya udah keluar sih. Oke, ternyata benar, money flow out-nya cukup oke, retail masuk, foreign jualan, institusi yang menampung tadi masih masuk. Jadi overall menurut saya tidak menarik untuk BBCA, masih ada potensi outflow terus dan harganya pun akan dibawa turun ke bawah terus. Kemudian kalau bisa menggunakan Fibonacci, ini kan sudah break. Kita tarik Fibonacci dari last low ke last high, ada potensi mungkin koreksi ke 61,8. Jadi sini saya revisi deh. Sini deh. Oke, di sini nih. Di bawah sini target terdekat ke 78,6 sini. Dapat 2,4 banding 1. Oke, dan support selanjutnya paling kuat sepertinya ada di sini sih. 38,2. Kenapa menurut saya di situ kuat? Karena di sini adalah support juga sebelumnya. Di sini deh, tariknya di sini. Nah, ini adalah support sebelumnya, kemudian ditembus ke bawah, ini menjadi resisten lanjutan, resisten selanjutnya, kemudian di break dengan volume cukup oke dan akumulasi bandar asing terus menerus, artinya ini adalah support yang sangat kuat. Jadi saya sarankan di sini hanya spekulasi sementara, Bapak Ibu bisa beli banyak lagi di sini. Seperti ini trading plan-nya bisa dapat 5,01 banding 1 masih sangat menarik. Seperti itu untuk BBCA, menarik untuk jangka pendek kalau beli di support. Jangka menengah juga masih oke karena overall bandar masih terus akumulasi besar-besaran ya Bapak Ibu. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya, itu saham Rafi. Kemarin saya sarankan untuk pantau ketat, ternyata langsung ARB ya. Ternyata hari ini ARB gagal walaupun naik sebentar. Oh, naiknya langsung ke resisten. Jadi resisten pertama sudah tercapai. Kalau Bapak Ibu berhasil jual setengah mungkin masih lumayan profit. Kalau misalnya berhasil jual semua sangat profit berarti. Kemudian tembus ke bawah sini. Enggak ARB deh, cuman minus 4%. Sebentar. Salah. Oh, bener, ARB minus 0,687%. Dan ini distribusi sangat luar biasa besar dari bandar-bandar AO CP. Kan sebelumnya nih bandar AO buy sangat besar ya Bapak Ibu.
Jadi money flow-nya sudah sangat jelek, Raffi jauhi aja. Ini udah pertanda buruk di sini. Sebelumnya akumulasi raksasa dari CPAO, sekarang malah jualan dari AOCP. Jadi hindari aja saham Raffi, udah tidak menarik. Kalau masih mau beli mungkin tunggu lagi di area bawah lagi di 202 sampai 208. Seperti itu. Jadi saya sarankan jauhi dulu udah. Seperti itu aja analisanya, tidak menarik. Lanjut ke saham BBRI. Ada distribusi besar dari Bandar ZPA KKZ. Nah, pembelinya itu ada CS yang menampung, kemudian sisanya ada retail dan institusi. Penjualnya juga ada retail. Jadi 50-50 tapi cenderung distribusi. Jadi menurut saya masih kurang menarik. Kita lihat dari money flow-nya. BBRI, ya, Bapak Ibu bisa lihat udah mulai jualan ya. Jadi jauhi dulu aja. Lebih baik cari saham lain yang lebih menarik dari bandar flow-nya dan juga dari teknikalnya. Walaupun ini sebenarnya teknikalnya sudah mantul ya. Ini hapus dulu deh. Gambarnya cukup mengganggu. Kemudian di sini nih. Ini sebenarnya sudah disentuh, malah mantul lagi. Ada potensi kembali lagi ke support ini dan ada potensi juga turun ke bawah kalau bandarnya jualan. Jadi tidak menarik untuk BBRI. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau spekulan bisa di sini nih, di harga sini bisa Bapak Ibu spekulasi. Kalau misalnya naik mungkin trading plan-nya main singkat aja ya Bapak Ibu, main di sini aja. Sini. 1,94 banding 1 masih cukup oke Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya turun ke bawah udah jauhi aja karena ada potensi ke harga 4.200 bahkan bisa sampai ke harga 4.000. Seperti itu, jangka pendek menarik, jangka menengah belum tentu. Seperti itu. Lanjut ke saham ADMR. Hari ini akumulasi besar ya Bapak Ibu bisa lihat nih, KZBK beli raksasa, YU juga beli, BB beli. Penjualnya seperti biasa retail kompak. Jadi potensi yang sangat menarik Bapak Ibu. Dan ini ternyata support yang pernah saya buat udah disentuh 2 kali. Saya tidak lihat. Jadi masih sangat menarik Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan trading plan yang pernah saya buat ini, mungkin Bapak Ibu bisa dapat ya. Cicil pertama kan dari daerah sini. Area paling atasnya 1745, cicil mungkin bisa dapat sampai 1735. Kalau misalnya Bapak Ibu masih antri sampai 17.15 dan tidak dapat, tidak apa-apa. Berarti rezekinya hanya di area sini dan sudah lumayan dapat 4% lebih. Seperti itu, ini masih sangat menarik. Kemudian money flow-nya deh, kita lihat. Money flow in tapi masih kecil-kecil tapi masih oke. Ada potensi lanjut naik ke atas, mungkin bisa sampai ke high sebelumnya di sini. Resisten selanjutnya ada di pertama di 1900. Kemudian resisten selanjutnya yang sangat kuat menurut saya ada di harga sini 1960. Seperti ini tarik ke sini. Dapat 4,59 banding 1 masih sangat menarik ya Bapak Ibu. Untuk harga sekarang agak jauh, jadi saya sarankan wait and see aja. Kalau misalnya besok sampai sini, kalau ada yang punya saya sarankan untuk jual dulu setengah, atau boleh dijual semuanya atau di hold sampai kalau misalnya berhasil kuat sampai ke 1970-an. Seperti itu. Kalau misalnya belum beli Bapak Ibu, menurut saya jangan langsung beli di tengah-tengah sini karena resikonya sangat tinggi ya Bapak Ibu. Kalau beli di sini resikonya cukup jauh. Lebih baik Bapak Ibu tunggu di bawah-bawah dulu, di area support kembali. Seperti itu. Ada ADMR masih sangat menarik untuk jangka menengah, jangka pendek, dan scalping. Seperti itu. Lanjut saham selanjutnya yaitu saham Medco. Oke. Untuk bandarmologinya ini biasa saja ya Bapak Ibu, ada distribusi yang besar malah dari LG, ZP, YP, Rex. Pembelinya ini ada AKBK, sisanya retail juga. Jadi masih tidak menarik menurut saya. Coba kita lihat dulu dari money flow-nya. Money flow-nya 2 hari out besar ya Bapak Ibu. Retail masuk 2 hari ini pertanda jelek, institusi jualan, foreign masuk yang tadi AKBK menampung. Jadi masih tidak menarik menurut saya, masih ada potensi lanjut turun ke bawah. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli, di sini ada support yang terdekat di sini nih. Bapak Ibu bisa spekulasi 860 sampai dengan harga 840. Kalau misalnya terus itu udah cut loss saja, ada potensi langsung ke harga sini jauh, harga 780-an. Ini adalah support yang menurut saya sangat kuat, 790 sampai dengan 770.
Seperti itu. Untuk Medco, resisten terdekat tentu ada di sini. Menutup gap sekaligus menjadi neckline dari double tops. Ini kalau Bapak Ibu bisa pantau. Ini top pertama, top kedua, tembus ke bawah, mungkin ada potensi lanjut naik ke atas dulu, langsung turun ke bawah lagi. Seperti itu. Untuk Medco, menariknya untuk scalping, tapi untuk jangka pendek dan jangka menengah saya tidak sarankan karena ada potensi lanjut turun ke bawah dulu karena banyak distribusi. Seperti itu Medco. Lanjut ke saham terakhir yaitu saham GDST. Aduh, pembelinya Bapak Ibu bisa lihat YPCCBQ retail, penjualnya juga ada retail sebenarnya, tapi lebih besar penjualnya adalah Bandar AK. Nilainya fantastis 1,3 miliar dibanding penjual yang lain. Berarti ada distribusi. Kemudian kita lihat di sini money flow-nya. Tapi ada money flow ini ya Bapak Ibu. Institusi yang masuk sepertinya mungkin algoritma ini bentar. Ini kompatibel gak ya? Oh, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Menurut Neo BDM tidak ada metode yang kompatibel, berarti menggunakan sultanmologi atau non retail atau money market maker flow akan tidak kompatibel. Jadi jangan ikuti Neo BDM ini untuk kasus GDST kali ini karena tidak ada metode yang kompatibel. Jadi kita fokus ke area antara retail versus bandar saja, dan ternyata di sini kita lihat bahwa retailnya malah masuk, bandarnya malah keluar. Jadi berbahaya untuk money flow, berbahaya. Jadi kalau Bapak Ibu masih mau masuk, saya sarankan beli dikit aja dan kita cek dulu support resistennya. Oke, area sekarang sudah menjadi support ya Bapak Ibu. Di sini area sekarang adalah area support di harga antara 197 sampai dengan 193 adalah support yang kuat. Kemudian kalau misalnya turun ke bawah itu cut loss karena ada potensi langsung ke 183-an. Terus resisten terdekat itu tentu ada di sini. Last high di harga 214 sampai 210. Seperti itu. Jadi trading play-nya mungkin seperti ini aja. Seperti ini 4,25 banding 1 ya. Menarik. Masih sangat menarik karena mungkin ada potensi penguatan sementara terus lanjut ke bawah. Jadi untuk scalping menarik, jangka pendek mungkin menarik tapi harus wajib dipantau. Kalau jangka menengah tidak menarik. Seperti itu untuk GDST. Oke, kayaknya udah banyak dibahas. Udah bahas Bumi, terus Call, Antam, BBCA, Raffi, BBRI, ADMR, Medco, dan GDST. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham yang mungkin menurut Bapak Ibu menarik yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.